Pak Bintang, tadi Pak Bintang menyampaikan slogan ya di Dispermades yang baru, hanya satu bintang di Dispermades se-Indonesia ini, hanya bintang di Cilacap yang bersinar terang di siang hari ini. Gimana nih Pak? Jadi kalau ada bintang keluar siang-siang ya kepala Dispermades Kabupaten Cilacap sedunia lah gitu. Kayaknya nggak ada lagi, udah saya cek di grup gitu, di grup dulu KPMD se-Jawa Tengah se-Indonesia tidak ada yang nama sama. Ya artinya itu kan hanya sebuah nama lah. Tapi nama itu sangat berarti karena itu juga pemberian orang tua yang harus selalu kita amini, syukuri. Karena memang kalau kayak saya lulusan STPDN ini cita-cita satu, jadi camat gitu. Tapi karena sekarang jadi kepala Dispermades, tentunya ini suatu bonus yang harus kita syukuri, kita laksanakan amanah ini dengan baik dan benar untuk kesejahteraan masyarakat. Rekan-rekan kepala desa terkait dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum, insya Allah nanti di bulan Agustus kita akan mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum melalui bagian hukum, dan nanti akan menggandeng dari Kejaksaan Negeri dan juga dari kepolisian. Dalam tugasnya yang baru ini, himbauan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Cilacap ini biar kondusif. Harapan kami pertama biar kondusif ya tentunya harus guyup rukun bersatu gitu kan. Nah, jadi tidak ada yang merasa punya kepentingan lebih, dan jadi harapan saya guyup rukun, kemudian bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya masing-masing. Karena penyuluhan hukum ini udah rutin, itu kembali kepada kita masing-masing untuk bisa tahu, sebetulnya sudah tahu semua mana yang bisa dikerjakan, dilaksanakan, mana yang tidak, dan mana yang harus diubah, mengikuti aturan-aturan yang ada. Yang jelas kondusif secara internal di pemerintahan desanya, eksternal dengan lembaga, dengan LSM, dengan ormas dan lain-lain, dengan tujuan utama kita membangun desa dalam PKP Bangga Bangun Desa. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintang. Sama-sama. Sambutan tunggal Bupati Cilacap yang dalam hal ini disampaikan Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap yang terhormat Bapak Bintang Dwi Cahyo, APMM, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma faqtu. Yang terhormat Ibu Hajah Dr. Eko Suwarni SH MH selaku Dewan Pakar Hukum DPP PAPDESI. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cilacap atau yang mewakili dari unit Intel. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Cilacap ataupun yang mewakili Pak Andi dari unit 2 yang insya Allah senantiasa kita koordinasi. Yang saya hormati Inspektur Kabupaten Cilacap ataupun yang mewakili dari perwakilan DPP PAPDESI yang saya hormati, serta Pak Camat Seruglegi beserta Forkompimcamnya yang saya hormati, serta seluruh rekan-rekan kepala desa tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswadi dari PAPDESI beserta para perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Cilacap, tamu undangan hadirin yang belum saya sebut, serta rekan-rekan dari media, LSM, dan teman-teman dari keamanan. Tentunya pada pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dan selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan juga keselamatan. Selaman, sulumun, selamat. Untuk kita selalu bisa bersilaturahmi, untuk kita selalu bisa bekerja, dan khususnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di pendopo Tunggul Wulung ini.
Dan tentunya juga hal yang sangat mudah diucapkan, yaitu nikmat sehat, sempat selamat, dan biasa bagi para rekan-rekan kepala desa disampaikan dalam sambutan. Tapi ternyata maknanya ya sangat luar biasa, karena tadi laporan dari PAPDESI ini terundang semua, mungkin sehat tapi tidak sempat, menjauh ekor, jadi tidak bisa hadir semua. Mungkin sempat tapi tidak sehat, jadi juga tidak bisa hadir. Sehat sempat, mungkin tadi laporan ada yang kebanan di Wangon atau mungkin di Maos, ya tidak bisa hadir di sini. Jadi ya sehat sempat selamat, dan alhamdulillah juga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya mewakili beliau Pak Bupati, karena hari ini ada kegiatan beliau di Jakarta, dan beliau menyampaikan salam hormat untuk para kepala desa se-Kabupaten Cilacap. Dan pada kesempatan ini pula tentunya karena niat saya bersilaturahmi sekaligus mewakili beliau, tentunya dengan silaturahmi ini bisa saya manfaatkan untuk pertama menambah tali persaudaraan dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu beliau Pak Arifin ini memasuki masa purna tugas sebagai Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap, dan saya diberi amanah tentunya oleh beliau Pak Bupati untuk meneruskan tugas-tugas beliau melalui proses bidding atau seleksi jabatan yang sudah kita lalui sesuai dengan tahapan yang direkomendasikan oleh Komisi ASN Pusat. Untuk itu, tak kenal maka tak sayang. Tentunya kalau saya melihat wajah-wajah di sini, ya sebagian sudah ada yang kenal, tapi juga sebagian besar masih banyak yang belum kenal. Karena non sewu, saya berangkat dari kecamatan, dan yang mungkin ya ini saya terima kasih sekali ini karena Pak Rosikin ini Pak Camat Jeruk Legi, Ketua Paguyuban Camat se-Kabupaten Cilacap. Ini saya pertama saya minta restu ke beliau, mohon izin saya mewakili camat mau ikut kompetisi gitu. Karena memang selama ini tidak pernah ada gitu. Dan alhamdulillah dari 5 kemarin ya saya satu-satunya camat yang berasal dari camat untuk menduduki eselon 2. Dan tentunya ini memberi motivasi, saya sampaikan ke Pak Rosikin untuk teman-teman camat bahwa camat itu juga bisa langsung ke eselon 2 sesuai dengan PP 94 yang terbaru ini. Jadi kalau dulu kan melalui kabak ataupun sekretaris dinas. Jadi sekarang karena eselon 3A dan kita generalis, ini bisa. Ini saya sampaikan ke beliau Pak Rosikin karena beliau Ketua Paguyuban, dan beliau saya yakin sudah tidak berpikiran untuk jenjang ke eselon 2. Tapi semburnya sangat mandi. Ya kenapa? Karena memang disyaratkan untuk menduduki eselon 2 salah satunya adalah usia maksimal 56 tahun pada hari sebelum H-1 sebelum pelantikan. Nah, untuk itu mungkin tadi oleh Pak Ketua Paguyuban sedikit perjalanan karena untuk perkenalan. Saya mengawali karir sebagai camat ini mulai dari Dailuhur. Mungkin kalau ada perwakilan dari Dailuhur, kalau yang lama ya ada ya. Ini yang lama-lama ini dari Sumping Hayu sama Dailuhurnya ini Pak Udin ya. Terus mana lagi? Kutagung berbatasan dengan Kuningan. Reuni lagi nanti dengan Pak Rosikin karena beliau camat terlama ini di Dailuhur 5 tahun ini. Saya ranking 2-nya. Kemudian saya
pindah tugas di Kecamatan Wanarja. Saya lihat di sini Wanarja ada Limbangan, Majingklak. Terus kemudian saya ke Kecamatan Majenang. Di Majenang ini metropolitannya kecamatan. Ada Pak Tohari ini, Kades Mulyasari. Terus kemudian saya ke Kecamatan Maus, ini bersama Pak Bustanul, Pak Aris, Pak Mukti. Ini Kades lama, dulu saya pernah di Maus pada waktu Sekcam, kembali lagi. Terus Pak Rasito itu ya, yang bukan ini. Dan yang terbaru ini yang penyanyi kita ini, Pak Jepeng, Pak Jepeng ini ya. Pak Beng Sunarjo. Maos, setelah di Maos, saya terakhir di Cilacap Selatan, di kota, di mana kami tidak membawa desa, tapi membawa kelurahan. Jadi itu sedikit perjalanan, dan memang pada waktu di Majenang ya Pak Tohari, sempat ketemu dengan pejabat Peperjakat di Cilacap, Pak Rosikin. Saya lah habis dari Majenang, saya besok pindah Cimanggu aja lah Pak. Dan kenapa ini Cimanggu? Biar lengkap satu dapil, nanti 2023 saya akan sudah pensiun, 2024 nyalon. Tapi malah dipindahnya ke Maos gitu. Dan alhamdulillah kemarin ada kesempatan, saya minta doa restu ini ketua paguyuban, wis daftar baik ini dan lain-lain. Bismillah lah, alhamdulillah saya bisa lolos seleksi dan terekomendasi oleh Komisi ASN dan diberi amanah oleh beliau sebagai Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap. Bertemu lagi dengan Bapak Ibu Kepala Desa, tentunya saya kula nuwun dan juga mohon doa restunya, dukungannya untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan roda pemerintahan yang ada di desa, di kecamatan. Dan tentunya juga kami mohon dukungan dari eksternal, dalam hal ini tentunya Pak Camat bersama Forkompimdanya, Pak Bupati bersama Forkompimdanya, Forkompimda Plus termasuk di sini dari Kejaksaan dan juga dari Kepolisian. Itu tentunya sedikit perkenalan. Kalau nama ya saya kira sudah tahu semua lah, namanya, nama saya masih Hajek Bintang Dwi Cahyono. Jadi kalau ada bintang keluar siang-siang ya Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap sedunia lah. Kayaknya nggak ada lagi, udah saya cek di grup gitu, di grup dulu KPMD se-Jawa Tengah, se-Indonesia tidak ada yang nama sama. Itu Bapak Ibu sekalian perkenalan kami, mohon doa restunya. Kita bersama-sama melaksanakan tugas pokok fungsi kita dalam melaksanakan roda pemerintahan yang ada di desa. Dan harapan kami tentunya kita bisa bersinergi Pak Kades bersama perangkat. Harapan kami Pak Kades ini bisa sinergi dan berkonsolidasi secara internal dengan perangkat dan juga lembaga, karena berbagai tempat yang saya lalui, berbagai masalah yang muncul di kepala desa ini berawal dari faktor internal yang tidak kondusif, itu dengan perangkat bangan sekdes, dengan bendahara, dengan lembaga. Nantinya juga kita bisa kondusif juga dengan eksternal, baik itu dengan teman-teman media, LSM, atau mungkin jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini dari kecamatan maupun dari kabupaten. Dan tentunya kuncinya juga di diri kita sendiri. Jadi mau penyuluhan hukum berapapun, kalau memang kita semakin tahu dan kita tidak bisa melaksanakan, ya munculnya suatu masalah. Jadi saya kira ada diri kita. Kita punya insting, punya feeling mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga di era sekarang ini, ya saya mohon untuk bisa selalu berhati-hati dan gunakan selalu aturan-aturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kita selaku pemerintah, insya Allah nanti di bulan
depan di bulan Agustus akan hadir bersama-sama dengan para kepala desa dan perangkat desa. Kita akan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi kepala dan juga perangkat desa se-Kabupaten Cilacap yang akan kita bagi menjadi 4 distrik. Jadi Majenang, Sidoarjo, Roya, Cilacap, dan termasuk dari ekskotik, karena di situ juga ada ADK, alokasi dana kelurahan, kita melibatkan bagian pemerintahan. Yang insya Allah juga kami sampaikan ke Pak Kapolres, Pak Kajari, nanti akan melibatkan narasumber dari kejaksaan dan juga dari kepolisian. Insya Allah ini sedang kita buat draftnya, jadwalnya, untuk nanti bisa bersama-sama kita memberikan pencerahan hukum dan juga akselerasi dalam pembangunan yang ada di desa, dan juga terkait dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada di desa, karena memang perlu kita ketahui untuk APBDes ini sudah jadi, namun masalah harga ini kan meningkat terus, terutama kenaikan BBM dan material-material yang berdampak ke material-material yang lainnya, sehingga insya Allah nanti bulan Agustus atau minggu depan nanti akan segera kita laksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kami juga berpesan kepada para kepala desa, perangkat desa yang ada di sini untuk terus bisa kondusif secara internal maupun untuk terus bisa guyup rukun semacam ini, bisa saling bahu-membahu, bisa saling mengingatkan dengan teman-teman sama-sama kepala desa. Dan tentunya saya berharap sekali melalui PAPDESI ini yang tadi saya sampaikan mukadimah saya, yang belum sempat ya nantinya bisa sempat, yang sakit ya mudah-mudahan disembuhkan, yang belum terselamatkan atau mungkin ada halangan ya dimudahkan semua urusannya, sehingga kami berharap laporan Pak Kuswadi nantinya ke depan lengkap 269 kepala desa ini bisa bersilaturahmi di berbagai kesempatan untuk kita bisa saling bersinergi. Dan tentunya dengan guyup rukun dan kondusif tersebut, harapan kami kita bisa konsentrasi, Pak Kades bisa konsentrasi untuk membangun desanya masing-masing, karena sebentar lagi kita akan dihadapkan berbagai kegiatan, antara lain 17-an, pandemi sudah berkurang atau mungkin sekarang nambah lagi, tapi untuk kegiatan ini sudah mulai dibuka. Jadi kita jangan terlena dengan kegiatan 17-an ya. Kita buka lagi aturan-aturan yang ada. Saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri melalui teman-teman yang ada di bidang, bahwa mungkin di PP 24 atau 25 ya, ini tentang perencanaan pembangunan, kita sudah harus mulai melaksanakan musrenbang des terakhir bulan September, diawali dengan musrenbang. Jadi Pak Kades sudah punya konsep kerja, itu kan harus ada target, ada pelarikan alur yang harus diikuti, sehingga kalau sudah selesai musrenbang des bulan September, harapan kami tentunya Oktober November RKPDes sudah tersusun, RKPDes tersusun, RAPBDes sudah jadi, dan Desember harapan kami APBDes sudah disahkan bersama-sama dengan BPK. Nah, ini juga saya mengingatkan kepada teman-teman kepala desa yang mungkin kemarin 44 kepala desa yang baru saja dilantik. Ini mungkin sudah mulai masuk waktunya ya Mas Dian, sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan, berarti visi misi yang kemarin disampaikan sudah harus tertuang dalam RPJMDes. Monggo dari 44 ini saling mengintrospeksi masing-masing, ini sudah jadi atau belum.
karena itu sebagai dasar untuk penyusunan RAPBDes dan juga APBDes. Jadi monggo Pak Kades, kumpul-kumpul kita itu untuk bisa kita sharing dengan berbagai kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini yang cukup banyak. Gitu. Ya mungkin Pak Kades tidak usah jelimet sekali, tapi mungkin mengingatkan, minimal mengingatkan dari catatan-catatan yang ada ini untuk Pak Sekdes bersama para kasih diingatkan, karena saya yakin Pak Kades ini sudah sangat paham terkait dengan hal tersebut. Di samping juga nanti tahun-tahun berikutnya kita akan disibukkan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain Pak Kades harus menyiapkan sarana prasarana dukungan, yaitu untuk PPS maupun pengawas di tingkat desa, karena tahun depan sudah mulai. Jadi siapkan personilnya, siapkan tempatnya, sambil tetap kita konsentrasi ke pemerintahan desa. Saya kira mungkin itu Pak Kades, saya ucapkan selamat. Monggo untuk senantiasa bisa konsentrasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, untuk bisa konsentrasi dalam membangun desa, dan masih dalam satu ikatan dalam bingkai tentunya Bangga Bangun Desa, karena ini menjadi program beliau Pak Bupati menjelang akhir masa jabatan nanti sampai dengan November 2024. Harapan saya tentunya bersama-sama kita bisa mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Terima kasih, itu saja sedikit perkenalan dan juga harapan-harapan dari kami untuk bisa kita normatif melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan tanpa kita mengabaikan situasi yang ada atau mungkin yang berkembang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya rapat koordinasi DPC PAPDESI yang akan dipandu oleh Ketua DPC PAPDESI sebagai moderator. Untuk ini waktu kami serahkan. Terima kasih, mohon izin pada Bapak Ibu semua. Dan untuk rapat koordinasi ini kami